baca Saiful yang nomor 1. Bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Haqqu man dzukira, yang paling berhak untuk disebut. Wa aula man syukira, dan paling utama untuk disyukuri. Wa alaihi, dan hanya kepadanya ufni, aku memuji. Al-Wahid, yang maha satu. As-Samadu, yang menjadi tempat bergantung oleh makhluk. Laisa lahu sahibatun, dia tidak memiliki istri, wa waladun, dan tidak juga anak. Jalla, yang maha agung, anit tamtsili, untuk disamakan. Jadi maha agung untuk disamakan, maksudnya maha suci Allah dari disamakan dengan makhluknya. Jadi tidak mungkin Allah disamakan dengan makhluknya, dan tidak boleh. Terus Wala adila, dan tidak ada yang membandinginya. As-Sami'u, yang maha mendengar. Al-Basiru, dan yang maha melihat. Al-Alimu, yang maha mengetahui. Al-Khabiru, yang maha mengetahui. Al-Mani'u, yang tidak bisa diganggu. Al-Rafi'u, dan yang maha tinggi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa ba'd. Satu nama yang tadi malam belum saya bahas, yaitu Al-Mani'u. Al-Mani'u ini bukan nama bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah tidak dinamakan dengan Al-Mani', karena nama Allah itu harus ditetapkan dengan dalil. Al-Mani' yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani dalam kitab ini masuknya mimbabil khobar. Jadi sekedar pemberitaan, memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu Al-Mani'. Apa itu Al-Mani'? Al-Mani' di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak ada dua arti. Yang pertama, Al-Mani' yang tidak bisa diganggu atau dibahayakan. Jadi Allah itu tidak bisa diganggu oleh makhluknya. Allah itu tidak bisa dibahayakan oleh makhluknya. Ya, itu benar. Seandainya seluruh makhluknya kufur, seluruh makhluknya syirik, apa ini akan mengurangi kemuliaan Allah? Mengurangi atau tidak? Tidak mengurangi kemuliaan Allah Ta'ala. Apakah ini merugikan Allah? Tidak. Kemudian makna yang kedua, alladzi la yuraddu qada'uhu, yang tidak bisa ditolak takdirnya. Jadi takdir yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala ini tidak bisa ditolak. Duduk. Nanti susu nanti. Jadi takdir Allah Ta'ala untuk makhluknya ini tidak bisa ditolak. Ini pasti berlaku. Allah Ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah yang maha memaksakan takdirnya fawqa ibadihi. Allah berada di atas seluruh hamba-hambanya. Jadi Al-Mani' ini bukan nama bagi Allah Ta'ala, tetapi ini sekedar khobar, sekedar pemberitaan. Dan di dalam masalah nama dan sifat, maka babul khobari awsa'u min babil asma'i was sifat.
Jadi bentuk khobar ini lebih leluasa daripada bentuk penetapan nama dan sifat. Kalau penetapan nama dan sifat ini terikat dengan adanya dalil bahwa nama ini ditunjukkan oleh ayat apa, ditunjukkan oleh hadis apa. Sifat ini ditunjukkan oleh atau ditetapkan oleh ayat mana dan oleh hadis yang mana. Adapun khobar, maka khobar ini walaupun tidak ditetapkan oleh dalil, kata dari khobar tersebut seperti al-mani di sini, tetapi itu dibolehkan andaikan mengandung arti kesempurnaan. Andaikan itu mengandung arti apa? Kesempurnaan. Dan di sini kata-kata al-mani mengandung arti kesempurnaan, bahwa Allah Ta'ala tidak bisa diganggu atau dibahayakan oleh makhluknya. Demikian juga Allah Ta'ala tidak bisa ditolak apa? Takdirnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kita petik dari perkataan pertama ini. Yang pertama, yang pertama adalah itsbatu al-asma'i was sifat lillah. Yang pertama adalah penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Di sini mana nama-nama yang ditetapkan oleh Imam Muzani? Al-Wahidu, terus As-Samadu, terus As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Ar-Rafi'. Nah, ini nama-nama yang ditetapkan oleh Al-Muzani. Bukan berarti cuma segini namanya, enggak. Ini hanya sebagian dari nama saja. Ini menunjukkan bahwa Imam Muzani menetapkan apa? Nama-nama. Sekaligus ini menetapkan apa? Sifat-sifat. Karena nama itu mengandung sifat. Kemudian yang kedua, meniadakan nama dan sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Meniadakan nama dan sifat yang ditiadakan aja gitu ya. Meniadakan nama dan sifat yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Meniadakan nama dan sifat yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini mana yang menunjukkan kepada ini? Laisa lahu sahiba wala walad jalla anil mathil fala syabiha lahu wala adil. Ini bentuk peniadaan, tidak punya istri, tidak punya anak, sangat agung atau sangat suci untuk disamakan dengan makhluk. Tidak ada yang menyamai Allah dan tidak ada yang membandingi Allah. Ini termasuk dalam masalah nama dan sifat. Oleh karena itu, dua pelajaran ini kemudian disimpulkan dalam sebuah kaidah apa? Ayo.
Salman. Isbatun nafi. Isbat man nafi. Helmi, apa kaidahnya? Dirgam. Giri. Hah? An-nafi al-itsbat. Cep. Kaidah dalam itsbat dan nafiu apa? Saiful? Iya, bagus. Jadi di sini ada kaidah yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah, itsbatun bila tamtsilin wa tanzihun bila tamtsilin. Itsbatun menetapkan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala bila tamtsilin dengan tanpa menyamakan dengan makhluk, dengan tanpa menyamakannya dengan makhluk. Kemudian wa tanzihun, dan mensucikan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala dari segala kekurangan, tetapi mensucikan ini bila ta'tilin, dengan tanpa meniadakan nama dan sifat. Disucikanlah Allah, tetapi mensucikan Allah ini bukan berarti kita meniadakan apa? Nama dan sifat. Ya, mensucikan Allah supaya tidak sama dengan makhluknya, ini bukan berarti kita meniadakan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian pelajaran yang ketiga dari perkataan ini, ya. Di sini Imam Muzani menetapkan kaidah. Sini. Duduk. Imam Muzani menetapkan kaidah di dalam penetapan nama dan sifat. Ya, di sini Imam Al-Muzani menunjukkan kepada sebuah kaidah yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah di dalam menetapkan asma dan sifat bagi Allah Ta'ala. Apa itu kaidahnya? Ya. Itsbatul asma'i was sifat. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan meniadakan 5 perkara, dengan meniadakan 5 perkara. Dengan meniadakan 5 perkara. Yang pertama, Ustaz Yudi, apa? Pertama adalah bila ta'til, ya. Pertama apa? Dengan tanpa apa? Meniadakan. Ya, yang pertama bila ta'tilin. Bila ta'tilin, ta ain ta ya lam. Ta'til artinya meniadakan. Apa yang ditiadakan? Pertama, tanpa meniadakan nama dan sifat tersebut. Kalau Allah menetapkan, ya jangan ditiadakan. Ini yang pertama. Yang kedua, tanpa meniadakan apa? Arti dari nama dan sifat tersebut. Kalau menetapkan nama, menetapkan arti, menetapkan nama atau sifat, tapi meniadakan apa? Artinya, maka itu juga termasuk ta'til.
Jadi ta'til itu meniadakan nama atau sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bagi Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian arti dari ta'til meniadakan arti dari apa? Nama dan sifat tersebut. Kamu menetapkan sifat istiwa, ya. Apa arti istiwa? Gak ada artinya. Ini artinya meniadakan artinya. Ya. Kemudian yang kedua, apa Salman? Yang kedua adalah yang kedua apa? Tamthil, bila tamthilin. Yang kedua adalah bila tamthilin. Itu dengan tanpa menyamakan. Dengan tanpa apa? Menyamakan. Artinya tetapkan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala, tetapi jangan menyamakannya dengan makhluknya. Tetapkan nama As-Sami', tetapkan nama Allah Maha Mendengar. Tetapkan sifat As-Sam'u, Allah Maha Mendengar. Tetapi nama dan sifat ini tidak berarti sama dengan makhluknya. Allah punya pendengaran sendiri, makhluk juga punya pendengaran sendiri. Jadi pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk adalah pendengaran yang berbeda. Walaupun namanya sama-sama mendengar, sifatnya sama-sama mendengar. Mendengar itu artinya menangkap suara-suara. Tetapi kaifiyat dan kesempurnaannya, ya Allah tidak sama dengan siapa? Makhluknya. Kemudian yang ketiga, Saiful, bila takyifin. Bila takyifin. Bila takyifin artinya apa? Dengan tanpa menentukan tata cara atau bentuknya. Dengan tidak menentukan tata cara atau bentuknya. Cara Allah mendengar itu seperti apa? Cara Allah melihat itu seperti apa? Bentuk pendengaran Allah, bentuk penglihatan Allah itu hakikatnya seperti apa? Nah, ini kita tidak membicarakannya. Kenapa? Kenapa? Karena Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Karena Allah tidak memberitahukannya kepada kita, maka ya kita jangan membicarakannya. Kemudian yang keempat apa? Helmi, yang keempat apa? Yang keempat, Gary, Acep, yang keempat apa? Dirga, Salman, bila takwilin. Mestinya takwil itu yang kedua, jadi berurutan. Ta'til, takwil, tamthil, takyif. Yang keempat adalah bila takwilin, dengan tanpa mentakwil. Takwil itu artinya merubah. Jadi tetapkan nama dan sifat dengan tanpa merubah. Dan merubah itu ada dua macam. Yang pertama apa? Merubah nama dan sifat. Merubah nama dan sifat. Yaitu apa? Dengan menambahi atau mengurangi huruf. Contohnya seperti apa? Istawa, dirubah namanya, bukan istawa jadi istaula, ditambahi apa? Lam. Ini takwil. Ini bentuk takwil yang pertama. Di takwil yang pertama itu bentuknya adalah merubah nama atau sifat. Sifat Allah istawa dirubah jadi istaula.
Kemudian takwil yang kedua merubah apa? Makna atau arti. Bentuk takwil yang kedua merubah makna atau arti. Merubah makna atau arti. Ya seperti tadi, istawa yang artinya apa? Berada di atas. Bahwa Allah itu berada di atas arsy-Nya. Zat Allah berada di atas arsy-Nya. Kemudian dirubah artinya menjadi apa? Maha menguasai. Maha menguasai. Ya. Istawa yang artinya berada di atas dengan maha menguasai itu beda. Jadi istawa di sini kemudian mereka takwil artinya menjadi istaula. Ini tidak boleh. Kemudian yang kelima apa Saiful? Bila tafwidin pakai dod. Bila tafwidin pakai dod ya, ta fa wawu ya dod. Jadi menetapkan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala bila tafwidin, dengan tanpa menyerahkan artinya kepada Allah Ta'ala. Dengan tanpa menyerahkan artinya kepada Allah Ta'ala. Paham ini? Tanpa menyerahkan makna atau artinya, paham? Begini contohnya. Allah memiliki sifat, ya nanti habis tadi duduk. Allah memiliki nama Al-Basir. Nama apa? Al-Basir. Al-Basir itu mengandung apa? Atau menunjukkan sifat Al-Basar. Al-Basir dengan sifat dan sifat Al-Basar punya arti atau tidak? Apa artinya? Maha melihat. Nah, ketika kita mengatakan maha melihat, itu artinya kita menetapkan artinya. Dan kita katakan itu serta kita yakini itu. Adapun tafwid, mereka tahu arti ini. Al-Basir, Al-Basar, ini artinya maha melihat. Tapi kemudian mereka tidak mau menetapkannya. Mereka serahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka mengatakan Allah memiliki nama Al-Basir. Allah punya sifat Al-Basar. Tapi artinya kita serahkan kepada Allah. Jadi dia tidak mau apa? Menetapkan artinya. Artinya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ini benar atau salah? Salah. Nah, ini yang banyak terpeleset orang-orang yang tidak paham tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala. Perhatikan di sini ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meniadakan tafwid. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menetapkan tafwid. Jadi tafwid dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang ditiadakan, ada yang ditetapkan. Yang ditiadakan apa? Tafwid dalam penetapan makna atau arti. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala, mereka menetapkan juga artinya. Bahwa setiap nama dan setiap sifat bagi Allah Ta'ala itu punya arti, itu punya makna. Arti yang sempurna, makna yang sempurna. Al-Basir, maha melihat, menunjukkan kepada sifat Al-Basar, maha melihat. Jadi Allah punya nama dan punya sifat yang berkaitan dengan apa? Melihat ini. As-Sami', maha mendengar, menunjukkan sifat As-Sam'u, artinya maha mendengar. Jadi ditetapkan nama Allah, ditetapkan sifat Allah, dan ditetapkan juga artinya. Jadi Ahlus Sunnah tidak menyerahkan artinya kepada Allah Ta'ala. Mereka menetapkan. Karena setiap kata yang berkaitan dengan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala memberitahukannya kepada kita adalah dengan sesuatu yang kita pahami. Apa artinya Allah Ta'ala memberitahukan bahwa namanya adalah begini, sifatnya begini, sementara kita
tidak paham apa artinya. Berarti selama ini kita berdoa dan meminta kepada nama yang memiliki, kepada zat yang memiliki nama dan sifat yang kita tidak paham. Kamu berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu apa? Saya nggak tahu. Paham? Itu berdoa yang sempurna atau tidak? Meminta kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Itu kan kekurangan dalam akal kita kalau begitu. Meminta kepada zat yang kita tidak mengetahuinya. Ini sebuah kekurangan. Ini tidak boleh seperti begitu. Nah, Ahlussunnah meniadakan tafwid seperti ini. Kemudian Ahlussunnah juga menetapkan tafwid. Tapi maksudnya tafwid yang ditetapkan oleh Ahlussunnah adalah tafwid tentang apa? Kaifiyat. Tafwid tentang kaifiyat, tentang tata cara. Allah Maha melihat? Ya, karena Allah memiliki nama Al-Basir. Allah memiliki sifat Al-Basar. Bagaimana cara Allah melihat? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Jadi tafwid ditiadakan oleh Ahlussunnah, yaitu tafwid yang berkaitan dengan apa tadi? Tafwid yang ditiadakan berkaitan dengan apa? Arti atau makna. Ini ditiadakan. Tidak boleh tafwid seperti ini. Jadi Allah punya nama As-Sami'u. Allah punya sifat As-Sama'u, As-Sam'u. Tidak boleh kemudian kita mengatakan kita serahkan saja artinya kepada Allah Ta'ala. Itu tidak boleh. Kalau dalam ungkapan umum, mereka biasa mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Pernah dengar yang begini? Ya, sering ya. Dan Allah Maha mengetahui tentang maksudnya. Ini salah satu ungkapan yang tafwid dalam arti. Itu tidak boleh. Yang kedua, tafwid yang ditetapkan oleh Ahlussunnah adalah tafwid dalam apa? Kaifiyat, dalam tata cara atau bentuk. Ya. Coba saya nanya Pak Dudung. Allah punya nama As-Sami'? Punya. Allah punya sifat As-Sam'u? Punya. Artinya apa? Maha mendengar. Ini berarti tidak tafwid dalam arti. Karena Pak Dudung menetapkan arti. Saya mau bertanya, bagaimana cara Allah mendengar? Bagaimana bentuk pendengaran Allah? Kita kembalikan kepada Allah. Itu artinya apa? Tafwid. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Paham ini? Jadi kita meniadakan tafwid untuk arti atau makna, tapi kita menetapkan tafwid artinya diserahkan kepada Allah dalam masalah apa? Kaifiyat. Dalam masalah apa? Kaifiyat, tata cara, bentuknya. Kenapa kita menyerahkannya? Ya tadi, karena Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Ketika Allah mengatakan As-Sami', ketika Allah menetapkan sifat As-Sam'u, Allah tidak kemudian menjelaskan kepada kita, begini cara mendengar Allah, seperti ini bentuk pendengaran Allah. Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Ini ditunjukkan oleh perkataan al-muallif, Jalla anit tamtsil fala syabiha lahu wala adila. Ini artinya dalam menetapkan nama dan sifat dihindari perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Ini harus ingat terus ya. Pokoknya setiap kita berbicara tentang asma dan sifat ya diingat-ingat terus kaidah-kaidah seperti begini. Ya, diingat. Dalam menetapkan nama dan sifat, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meniadakan berapa perkara? 5. Yang pertama ta'til, yang kedua
takwil, yang ketiga tamtsil, yang keempat takyif, yang kelima tafwid. Hafal kan? Ya, harus hafal. Hafal? Harus hafal istilah-istilah yang 5 tadi, kemudian hafal apanya? Maksudnya. Karena kalau cuma hafal nama nggak tahu maksudnya, ya ini kurang. Nah, pertemuan berikutnya saya tanya lagi tentang kaidah yang ini. Ya, saya nanya ya supaya apa? Terus diingat. Kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 2 ya. Ini penomoran ini dari saya, bukan dari kitab aslinya. Maksudnya per nomor ini per pembahasan sendiri untuk memudahkan. Yang kedua, qala al-muallif al-imam al-Muzani rahimahullah, alin ala arsyihi. Kita baca dulu. Alin ala arsyihi wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Kita artikan. Alin, Allah Maha Tinggi. Ala arsyihi, berada di atas arsy-Nya. Berada di atas arsy-Nya. Wa huwa, dan dia, yaitu Allah. Wa huwa, dan dia Allah, danin, maha dekat. Danin, maha dekat. Bi ilmihi, dengan ilmunya. Min khalqihi, dari seluruh makhluknya. Dari seluruh makhluknya. Ya. Pada pembahasan yang kedua ini, atau pada nomor yang kedua ini, di sini Imam Al-Muzani menetapkan yang pertama, alin, Allah Maha Tinggi. Yang kedua, ala arsyihi, bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Yang ketiga, wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, Allah Maha dekat kepada makhluknya, tapi bukan dekat zatnya. Dekat apanya? Ilmunya. Baik, yang nomor 2 ini kita bahas dalam 3 faidah, dalam 3 pelajaran. Ditulis. Nomor 2, ini nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 ini menunjukkan yang pertama, sifat al-ulu bagi Allah Ta'ala. Jadi nomor 2 ini menunjukkan kepada yang pertama, sifat al-ulu, yang artinya maha tinggi bagi Allah Ta'ala. Jadi yang pertama menunjukkan kepada sifat al-ulu, dalam kurung maha tinggi, kurung tutup, bagi Allah Ta'ala. Baik. Sifat al-ulu bagi Allah Ta'ala itu ada berapa macam? Salman? 3. Yang pertama, Acep? Yang pertama, uluwu sifat. Ya.
Yang pertama adalah uluwu as-sifat. Yang pertama, jadi tulis dulu itu sebelumnya. Yang satu apa tadi? Menunjukkan kepada sifat al-ulu, maha tinggi bagi Allah Ta'ala. Dan sifat al-ulu ada 3 macam. Sifat al-ulu ada 3 macam. Titik 2. A. Apa? Uluwus sifat. Maha tinggi sifat-sifat Allah Ta'ala. Apa maksud maha tinggi sifat-sifat Allah Ta'ala? Maha tinggi sifat-sifat Allah Ta'ala artinya sifat-sifat Allah Ta'ala ini jauh dari kekurangan. Jadi maha tinggi sifat Allah artinya sifat-sifat Allah ini jauh dari kekurangan, suci dari kekurangan. Artinya sifat-sifat Allah ini maha sempurna. Maha sempurna, jauh dari apa? Kekurangan. Juga tidak sama dengan makhluknya. Kemudian al-ulu yang kedua, Gary. Helmi, Dirgam, Saiful, uluwul qadri wal manzilah. Ini uluwu apa? Uluwul qadri wal manzilah, uluwu apa itu? Yang kedua uluwul qahri. Uluwu al-qahri. Qadri wal manzilah ini maksudnya sifat. Ya, yang kedua adalah uluwu al-qahri. Uluwu al-qahri. Adapun yang sebutan Saiful itu maksudnya sama, uluwu as-sifat. Ya, tentang sifat Allah maha sempurna, jauh dari kekurangan. Juga tentang kedudukan Allah itu maha tinggi. Yang kedua adalah uluwul qahri. Artinya apa? Maha tinggi kekuasaan Allah Ta'ala. Maha tinggi kekuatan Allah Ta'ala, mengalahkan seluruh makhluknya. Jadi kekuatan dan kekuasaan Allah Ta'ala ini maha tinggi, mengalahkan seluruh makhluknya. Mana dalilnya? Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah maha memaksakan. Artinya Allah maha kuat, maha kuasa, maha kuat untuk memaksakan apa yang menjadi takdirnya atas seluruh makhluknya. Kemudian yang ketiga, yang pertama dan kedua ini sepakat. Jadi semua termasuk ahlu bid'ah pun mereka sepakat sifat Allah itu maha tinggi, kekuatan dan kekuasaan Allah juga maha tinggi. Nah yang ketiga ini yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Apa yang ketiga? Acep? Helmi? Gary? Salman? Uluwu dzati. Uluwu adzati. Maha tinggi zat Allah Ta'ala. Maha tinggi zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah itu maha tinggi. Apa maksud maha tinggi zat Allah Ta'ala? Maksudnya bahwa zat Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Jadi zat Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Nah yang ketiga ini, macam yang ketiga ini yaitu uluwud dzat, ini kemudian yang ditetapkan oleh Imam Al-Muzani dengan perkataan beliau apa? Ala arsyihi. Ala arsyihi. Imam Muzani mengatakan Allah berada di atas arsy-Nya. Artinya
zat Allah Ta'ala berada di atas arsy-Nya. Dan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Setelah arsy tidak ada lagi makhluk. Paham ini? Karena di atas arsy ada siapa? Allah Ta'ala. Ini artinya zat Allah berada tinggi di atas seluruh makhluknya. Yang kemudian uluwud zat ini apa namanya? Disebutkan juga dengan sifat apa? Istiwa. Disebutkan juga dengan sifat istiwa. Jadi sifat istiwa dengan sifat ulu ini ada hubungannya, di mana istiwa ini adalah sifat yang atau uluwun khasun. Sifat ulu yang apa? Khusus. Ya, kita bicarakan. Pelajaran yang kedua, tadi yang pertama menunjukkan kepada sifat apa? Al-ulu. Pelajaran yang kedua dari nomor 2 ini menunjukkan kepada sifat istiwa. Kepada sifat istiwa, yaitu zat Allah maha tinggi berada di atas arsy-Nya. Zat Allah maha tinggi berada di atas arsy-Nya. Kalau dikatakan berada di atas arsy-Nya, berarti berada di atas seluruh makhluknya. Karena arsy merupakan apa? Makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang lain di bawah arsy. Dan arsy itu menjadi atapnya surga. Jadi atap surga adalah apa? Arsy. Ya. Dan istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy, Ahlussunnah menetapkannya dengan tanpa mentaktil, tanpa meniadakan sifat ini, tanpa meniadakan arti dari istiwa. Arti dari istiwa apa tadi? Berada tinggi di atas arsy. Jadi zat Allah Ta'ala berada tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian Ahlussunnah menetapkan sifat istiwa ini bila apa? Bila takwil, dengan tanpa mentakwil, tanpa merubah kata istiwa. Istiwa jangan dirubah menjadi istaula. Juga tanpa merubah artinya. Istiwa itu artinya berada tinggi di atas arsy-Nya. Jangan kemudian dirubah menjadi apa? Menguasai arsy-Nya. Kemudian yang ketiga, bila tamtsil, jangan menyamakan istiwa Allah dengan istiwa raja di atas kursinya. Paham ini? Raja bersemayam di atas kursinya, artinya duduk begini raja ini. Nah, itu jangan disamakan Allah dengan istiwanya raja di atas kursinya. Jadi katakan Allah istiwa berada di atas arsy-Nya, itu tidak seperti seorang raja duduk di atas singgasananya. Nah, jangan disamakan, nggak boleh. Paham ini? Pokoknya jangan disamakan. Apakah Allah menempel kepada arsy-Nya atau tidak? Sudah itu dihilangkan bayangan-bayangan itu. Karena Allah tidak memberitahukannya. Paham ya? Allah tidak memberitahukannya. Yang penting Allah berada di atas arsy-Nya, dan keberadaan Allah di atas arsy-Nya itu jangan disamakan duduknya seorang raja di atas kursinya, di atas singgasananya. Kemudian bila takyif, dengan tanpa apa? Menetapkan bentuknya, tata caranya, sama seperti tadi. Jadi jangan Allah istiwa di atas arsy itu seperti begini loh duduknya. Ya, itu namanya apa? Tamtsil, sekaligus juga apa? Takyif. Allah itu istiwa di atas arsy-Nya dengan menempel kepada arsy. Itu namanya sudah takyif, menentukan tata cara. Itu tidak boleh. Paham? Kemudian bila tafwid,
dengan tanpa apa? Menyerahkan artinya. Jadi Allah istiwa di atas arsy-Nya. Artinya Allah Ta'ala maha tinggi berada di atas arsy-Nya. Itu artinya. Tidak boleh begini, Allah istiwa di atas arsy, tapi jangan diartikan apa-apa istiwa itu ya. Udah, istiwa artinya wallahu a'lam bimuradih. Itu namanya tafwid. Nah, tidak boleh seperti begitu. Pokoknya tetapkan oleh kita bahwa zat Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Nah, tentang istiwa ini, istiwa adalah sifat ulu yang khusus. Istiwa ini sifat ulu yang khusus. Ulu tadi apa artinya? Maha tinggi. Dan maha tinggi Allah, sifat ulu Allah ada berapa macam tadi? 3. Nah, di antara yang tiga ini, maka istiwa ini adalah uluwud dzat. Makanya istiwa adalah sifat ulu yang khusus. Karena istiwa ini merupakan uluwud dzat, dan uluwud dzatnya khusus berkaitan dengan apa? Arsy. Uluwud dzatnya khusus berkaitan dengan arsy. Artinya keberadaan Allah berada di atas arsy-Nya. Dan tentang sifat istiwa ini tidak bisa ditetapkan dengan akal. Kalau sifat ulu bisa ditetapkan dengan akal. Akal faham Allah itu maha tinggi, karena Allah adalah pencipta seluruh makhluknya, Tuhan seluruh makhluk. Maka akal menetapkan kalau begitu Allah memang maha tinggi. Orang kafir pun kalau menyebutkan nama Tuhan, pasti dia akan mengatakan apa? Yang maha tinggi, kan? Menunjukkan ke atas. Tetapi sifat istiwa tidak bisa ditetapkan oleh akal. Karena akal tidak tahu ada apa? Arsy. Akal tahu nggak ada arsy? Kalau seandainya Al-Quran atau hadis tidak menceritakan tentang arsy, akal kita tahu atau tidak? Tidak tahu. Makanya ini uluwun khos. Yang pertama dikatakan uluwun khos itu yang pertama, karena ini berkaitan dengan zat Allah Ta'ala. Yang kedua dikatakan uluwun khos, khusus ini ulunya, karena ini berkaitan dengan arsy-Nya, bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Yang ketiga dikatakan uluwun khos, karena ini tidak bisa ditetapkan oleh akal. Ini harus ditetapkan oleh apa? Dalil. Kalau ulu yang lain, akal bisa menetapkannya, akal bisa menetapkannya. Tapi kalau istiwa Allah di atas arsy, akal tidak bisa menetapkannya. Itu murni dari apa? Dari dalil. Murni karena mendengar dari dalil. Kalau dalil tidak memberitahukan Allah istiwa di atas arsy, maka akal kita tidak akan tahu itu. Kemudian pelajaran yang ketiga, menunjukkan kepada maha dekat ilmu Allah terhadap makhluknya. Jadi maha dekat ilmu Allah kepada makhluk-makhluknya. Jadi kalau kita berbicara tentang kedekatan Allah dengan makhluknya, ini bukan kedekatan apa? Zat, tapi kedekatan apa? Ilmunya. Nah, juga kedekatan pertolongannya, penglihatannya, pendengarannya, dan seterusnya. Ya. Sehingga ini yang dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah apa? Apa namanya? Allah mustawin ala arsyihi wa ilmuhu fi kulli makan. Jadi Allahu mustawin ala arsyihi
atau istawa ala arsyihi wa ilmuhu fi kulli makan. Zat Allah berada tinggi di atas arsy-Nya, tapi ilmunya di semua tempat. Kalau zat Allah tidak di semua tempat. Zat Allah tidak ada di sini. Zat Allah tidak ada di bawah kita, tidak ada di depan kita, tidak ada di belakang kita, tidak ada di samping kanan kiri kita. Zat Allah itu di atas kita, yaitu di atas arsy-Nya, itu zatnya. Kalau ilmunya di seluruh tempat, artinya Allah Maha mengetahui di atas kita, di bawah kita, di depan kita, di belakang kita, di samping kanan kita, di samping kiri kita. Allah Maha mengetahuinya. Ini dikatakan oleh para ulama, istawa ala arsyihi wa ilmuhu fi kulli makan. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad dengan makna seperti yang tadi. Adapun persisnya kata Imam Ahmad seperti apa, saya lupa. Yang penting maknanya seperti itu. Saya ingat ujungnya, wa ilmuhu fi kulli makan, bahwa ilmu Allah itu berada di seluruh tempat. Mana dalilnya bahwa ilmu Allah itu berada di seluruh tempat? Yang menunjukkan kalau ilmu Allah berada di seluruh tempat, berarti Allah dekat dengan kita. Karena dalam tubuh kita pun ada tempat atau tidak? Ada hati, ada perut. Ini kan tempat juga. Berarti ilmu Allah ada di situ. Artinya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam perut kita, bahkan apa yang ada dalam usus kita. Maha mengetahui. Mana dalilnya? Ya? Ya. Terus yang lain, itu berbicara tentang malaikatnya. Hah? Bukan. Apa maksud ini? Wa ahata bi kulli syai'in ilma. Surat apa itu? At-Talaq ya. Coba lengkap ayatnya apa? Saiful. Apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa qad ahata wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma wa annallaha, dan bahwasanya Allah qad ahata telah meliputi bi kulli syai'in seluruh makhluknya ilma dengan apa? Ilmunya. Sekarang kedekatan ilmu Allah dengan kita apa? Wa huwa aqrabu min hablil warid, dan dia maha dekat dari urat leher kalian. Maha dekatnya Allah dari urat leher kalian, lebih dekat dari urat leher kalian, bukan zatnya, tapi apanya? Ilmunya. Ilmunya. Ya, sampai sini dulu. Kita lanjutkan nanti sore insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.